Call it spring, like everything's new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But Hai all, apa kabar? Hari ini aku mau bikin tips belajar buat kalian. Sebenarnya aku tuh udah pernah bikin video tips belajar gitu, tapi ternyata kena copyright background. Dan tiba-tiba suara di video aku tuh hilang semuanya, jadi aku mau bikin lagi, simak baik-baik ya. Video kali ini agak berbeda sama video sebelumnya, karena aku bakal kasih tips ke kalian gimana sih caranya biar ambis belajar. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke yang pertama. Nah, untuk tips yang pertama nggak jauh-jauh dari niat, karena niat itu tulus dari hati tanpa paksaan, dan niat dari setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya gini, ada orang yang niat belajar karena pengen jadi juara 1 atau peringkat kelas, atau ada juga yang pengen belajar karena niatnya pengen dapat beasiswa, kuliah di luar negeri, atau yang lain-lain. Nah, sekarang niat belajar kalian apa nih? Niatkan belajar dengan hal-hal yang positif ya. Sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, untuk tips yang kedua adalah mulailah mempunyai rasa ingin tahu, karena orang-orang yang ambis biasanya mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Mereka akan berusaha mencari tahu dari berbagai sumber untuk belajar. Rasa penasaran atau rasa ingin tahu juga membuat kita meningkatkan metode pembelajaran. Nah, ini nih, semakin penasaran dengan pembelajaran, semakin pula kita terus mencari informasi. Contohnya aja lewat buku, atau sekarang udah canggih banget, kalian bisa lihat di YouTube atau di aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya. Setelah memiliki rasa ingin tahu, langsung aja yuk kita lanjut ke tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga adalah bagi waktu antara belajar dan bermain. Misal nih, kalian nggak boleh bermain sebelum belajarnya udah selesai, atau bisa belajar sambil bermain. Gimana sih caranya biar kalian tuh bisa ngatur waktu kalian sendiri, jadwal kalian sendiri? Yang bisa ngatur tuh cuman diri kalian sendiri. Karena yang tahu jadwal, yang tahu kehidupan kalian, itu ya kalian sendiri. Jadi pandai-pandai aja buat ngatur-ngatur waktu, karena waktu itu sangat berharga. Jadi jangan buang-buang waktu buat hal-hal yang gak berguna. Jadi kalian bisa pilih-pilih nih, mana yang harus dikerjain dulu, mana yang enggak, dimana waktu buat belajar, buat bermain. Dan gak usah takut kalau mau nolak ajakan temen, mau diajak nongkrong atau yang lain-lainnya kalau pekerjaan kalian belum selesai. Beda lagi kalau kalian belajarnya udah selesai, kalian boleh nongkrong, boleh bermain. Karena bermain itu juga penting guys. Bisa buat refresh otak, bisa buat nyeneng-nyenengin. Pokoknya nyenengin diri sendiri itu juga penting loh. Sekarang kita lanjut ya ke tips yang keempat. Hindari aktivitas yang mengganggu belajar. Contohnya aja memegang HP yang terlalu lama, bermain game, begadang, dan lain-lain. Apalagi overthinking, mikirin crush atau yang lain. Enggak dong, bercanda. Jangan sampai belajar kalian itu terganggu sama hal-hal yang negatif-negatif. Penuhin aja kehidupan kalian tuh dengan orang-orang yang mendukung kalian, yang mensupport kalian. Hindarin orang-orang yang berusaha mengganggu kalian, orang-orang yang nggak bikin nyaman kalian. Pokoknya hindarin hal-hal yang menurut kalian itu mengganggu aktivitas belajar kalian. Kalau kalian susah buat ngehindarin hal-hal yang buat kalian mengganggu, contohnya aja bermain HP, bermain game, atau yang lain-lain, kalian bisa sedikit demi sedikit buat ngerubah hal-hal kayak gitu. Nggak langsung, tapi sedikit-sedikit pasti lama-lama bisa. Oke, itu dia tips yang keempat. Langsung aja lanjut kita ke tips yang kelima.
Catat hal-hal yang menurut kalian itu penting. Ini bermanfaat loh buat kita belajar. Jadi nanti kita nggak gampang lupa karena kita sering mencatat. Contohnya aja waktu di sekolah, guru lagi ngejelasin apa, lagi menerangkan apa, terus nanti dicatat di buku catatan biar nggak lupa. Nah, pas pulang sekolah bisa tuh dibaca-baca lagi, dievaluasi lagi yang belum paham yang mana. Dengan mencatat, apa yang kita pelajari lebih menyerap, kita jadi lebih paham dibandingkan dengan mendengarkan guru tanpa mencatat. Oh iya, catatan-catatan penting ini tidak hanya dilakukan dalam pembelajaran saja ya, bisa juga dalam kegiatan sehari-hari. Hal-hal yang penting bisa kalian catat. Misalnya mencatat to-do list, hari ini harus ngapain, misal memasak, atau membersihkan tempat tidur, memberi makan kucing, atau bahkan bisa mencatat daftar belanjaan. Apapun deh yang menurut kalian penting. Hitung-hitung juga belajar untuk memprioritaskan keutamaan apa yang menurut kebutuhan kalian yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang kita lanjut ke tips yang keenam. Kembangkan hal yang kalian suka. Biasanya orang itu akan giat untuk mempelajari apa yang dia suka. Misalnya seperti Jerome Pauline, dia suka banget sama matematika, jadi dia terus belajar dan terus mengasah skill matematikanya. Jadi kalian harus tahu nih kesukaan kalian apa, misalnya menggambar atau musik, atau kalian suka sejarah, seni, budaya, bahasa, matematika, fisika, kimia, biologi, atau yang lainnya. Asah skill kalian di bidang kamu. Gak semuanya orang bisa ngasah skill di semua bidang. Jadi fokus aja apa yang menjadi target dan sasaran kamu. Because I think semua orang tuh punya kelebihannya, kekurangannya, kesukaannya itu masing-masing. Nah, jadi bagi kalian, asah skill yang kalian punya. Siapa tahu itu menjadi kunci buat kesuksesan kamu nanti. Dan sekarang kita lanjut ke yang ketujuh, aka yang terakhir. Yang terakhir ini menurut aku penting sih, yaitu evaluasi dan self-reward. Mengevaluasi diri itu juga penting karena kita bisa tahu mana kekurangan kita yang harus kita perbaiki, dan kelebihan kita yang pastinya harus kita jaga kekonsistenannya. Dan self-reward sendiri pun itu juga penting menurut aku karena bisa memicu kita untuk lebih semangat lagi belajar karena merasa dihargai atas perjuangannya, atau self-reward itu sendiri pun. Kalau kalian belum berhasil, kalian jangan sedih, kalian gak usah minder atau pantang semangat. Kalian juga bisa kasih self reward buat kalian sendiri, buat nyemangatin diri kalian sendiri. Ya karena kalau nggak kita sendiri yang nyemangatin, ya siapa lagi? Ayang aja nggak punya, masa nunggu Ayang dulu baru semangat belajar? Nggak dong, bercanda. Intinya perlu diingat, kalau kalian lagi nggak semangat, lagi males buat belajar, pokoknya inget-inget aja musuh kalian tuh banyak, pesaing kalian tuh banyak. Gak cuman kamu doang yang pengen jadi dokter, atau jadi pengusaha, pebisnis, atau jadi guru, presiden, astronot, masinis, kapten bajak hitam, bajak laut. Maksudnya Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya tips, kalian boleh komen di bawah. Atau kalian punya ide atau rekomendasi video apa yang harus aku buat selanjutnya, kalian boleh komen di bawah ya. Oke, udah siap semuanya. Aku udah selesai belajar dan videonya juga udah selesai. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dadah!